Selamat pagi Jemaat Kalam Kudus Ambon, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Mari kita mengawali doa pagi ini dengan pujian Bunga Bakung di Lembah KPPK 203. Mari naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, hanya Dialah terindah bagiku. Ia bagaikan bunga bakung, selalu ku rindu, ku dijadikan suci tak bercela. Penghibur dalam duka dan Dia penolongku, segala khawatirku serahkan padanya. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. Tuhan Yesus yang menanggung segala dukaku, dalam pencobaan Ia menguatkanku. Akan ku tinggalkan semua dan cinta padanya, dengan setia ku hidup baginya. Bila kelak ku jumpa wajahnya yang mulia, pasti hatiku bersukacitalah. Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Setiap hari kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan, dilindungi Tuhan, sehingga kami bisa melewati hari-hari yang sulit. Sudah 3 bulan lebih kami tidak berjumpa satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Bapa, tetapi Engkau tetap merajut hati kami menjadi satu di dalam Tuhan. Tolong Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan juga yang hadir di dalam perenungan kami, sehingga kami dikuatkan, kami dibangkitkan semangatnya, kami juga semakin mengasihi Engkau lebih daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya 48 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus dan mereka bertopang kepada Allah Israel. Tuhan semesta alam namanya, firman Tuhan. Hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan sejak dahulu kala. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau.
sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan, dan aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jemaat sekalian, ketika Nabi Yesaya memberitakan firman ini atas nama Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu menjadi bangsa yang benar-benar tegar tengkuk. Mereka terus-menerus jatuh di dalam dosa penyembahan berhala, sehingga Tuhan itu begitu jemu dan murka kepada mereka semuanya. Meskipun mereka juga sudah masuk di dalam pembuangan ke Babel. Dan jemaat sekalian, apa yang menjadi pesan atau nasihat firman Tuhan bagi kita? Di ayat yang pertama dikatakan, dengarlah firman ini hai kaum keturunan Yakub. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus-menerus mendengar dengan seksama setiap perkataan Tuhan, dan kita juga harus melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kita. Jangan seperti bangsa Israel yang pada waktu itu ketika Tuhan menegur, bangsa Israel menyebut dirinya kaum keturunan Yakub dan menyebut dirinya nama Israel yang adalah keturunan Yehuda, lalu bersumpah demi nama Tuhan, mengakui Allah Israel. Tetapi firman Tuhan menegur bahwa bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Pernahkah jemaat sekalian membeli sebuah barang, kemudian pada saat dipromosikan, barang itu punya spesifikasi sedemikian rupa, tetapi pada saat saudara sudah membelinya, ternyata saudara kecewa. Barang itu ternyata tidak seperti apa yang dipromosikan. Jemaat sekalian, demikian juga dengan umat Allah pada waktu itu. Mereka mengatakan diri mereka adalah umat Allah, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala dan kepala batu. Tuhan mengatakan bertobatlah. Dan kemudian jangan menjadi orang-orang yang munafik, yang hanya mengejar kebenaran sepanjang hari Minggu saja, tetapi hari Senin sampai hari Sabtu mereka tidak lagi melakukan firman Tuhan. Sekalipun Tuhan begitu murka kepada umat Allah pada waktu itu, sekalipun Tuhan juga punya alasan untuk memusnahkan mereka, tetapi Tuhan tetap menggenapi janjinya. Sekalipun Tuhan mengetahui ketidaksetiaan mereka, Tuhan tidak meninggalkan apapun untuk menyelamatkan umatnya dan untuk mengalahkan rasa bersalah dari yang lain. Sekalipun Tuhan tahu semua kekerasan hati, Tuhan tetap menepati janjinya dengan mengirimkan juru selamat bagi kita semua. Jemaat sekalian, ketika kita mengetahui betapa agung, betapa besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kita, tidakkah kita akan lebih lagi mengasihi Dia? Jemaat, mari kita sambut dengan pujian lagu nomor 233. Kita akan berdoa syafaat, tetapi sebelumnya kita katakan, aku percaya kepadanya. Percaya padanya, tempuh hidupku. Ku percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, Ia pasti tolong. Ialah sobatku, sobat yang setia, ku bersandar Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal
letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Ia besertaku, Ia pemanduku, kawan yang setia, Ia di sisiku, Ia besertaku. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Ia besertaku. Mari jemaat sekalian, kita satukan hati, kita mau berdoa syafaat. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan anugerah, Tuhan, Engkaulah sobat kami yang setia. Sekalipun ada badai Tuhan, sekalipun Tuhan batin kami letih dan lesu, sekalipun Tuhan ada banyak tantangan dan pergumulan, tapi ketika kami mengangkat wajah kami berseru kepada nama Yesus, di situ kami beroleh iman Tuhan, untuk bersehati berdoa bersama-sama. Tuhan, pertama-tama kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Ampunilah segala dosa, kesalahan yang dilakukan oleh bangsa dan negara kami ya Tuhan. Mulai dari pejabat tinggi negara sampai kepada rakyat. Tuhan, belas kasihan-Mu kami mohonkan Tuhan, agar kami berhasil melewati pandemi COVID-19 ini. Berdoa juga untuk gugus tugas penanggulangan COVID-19 bersama dengan Departemen Kesehatan, tim medis yang berdiri di garda terdepan. Tuhan, berkati pekerjaan mereka Tuhan, hikmat bijaksana yang daripada-Mu menyertai, sehingga Tuhan banyak rakyat, orang-orang yang boleh disembuhkan dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan, cukupkan semua kebutuhan daripada negeri kami ya Tuhan, untuk menanggulangi pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk masa depan, untuk para pemimpin, untuk para hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan, tolong Tuhan. Di dalam kemajelisan yang baru saja diteguhkan ya Tuhan, mari ya Tuhan, hikmat bijaksana yang daripada-Mu, sehingga Tuhan gereja kami semakin teguh, semakin kokoh Tuhan. Gereja kami juga terus boleh bertumbuh. Engkau juga memakai dan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, pakai mereka dengan heran, dengan ajaib ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai kepada jemaat umum Tuhan, komisi wanita Tuhan, kaum bapak, semua Tuhan, usia indah, jangan ada satupun juga yang terlewatkan. Tumbuhkan iman kami, sehingga kami berakar di dalam Engkau Tuhan. Melewati tantangan yang besar ini, kami justru semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami juga semakin bertumbuh Tuhan. Kami juga semakin mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga dengan segenap pergumulan, baik mengenai masalah ekonomi, pendidikan, baik juga relasi antar anggota keluarga. Tuhan, Engkau yang menjadi kepala atas setiap rumah tangga, Engkau yang memberkati dan memberi jalan keluar. Peliharakan, cukupkan Tuhan setiap kebutuhan keluarga demi keluarga. Untuk mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedih, mereka yang berduka, hiburkanlah Tuhan. Mereka yang takut, yang kesepian, yang khawatir, mereka yang goncang. Tuhan, Engkau sendiri yang memegang mereka semua, satu demi satu dengan tangan-Mu yang kuat Tuhan. Engkau berjanji bahwa sampai kapanpun juga Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tapi justru kami percaya bahwa di tengah semua tantangan kesulitan yang ada, mujizat demi mujizat boleh terjadi Tuhan. Bukan mujizat secara jasmani yang kami harapkan, tapi secara iman Tuhan. Bagaimana kami menjadi jemaat yang militan, jemaat yang tangguh. Kami melihat jemaat menjadi jemaat yang misioner, yang terus boleh mengabarkan Injil. Justru di tengah kesempatan yang seperti ini, ada begitu banyak orang yang kami bisa saksikan betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan Tuhan beri damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sambil kami juga berdoa untuk anak-anak yang minggu depan akan mulai bersekolah kembali.
Berkati mulai dari TK, SD, SMP, SMA, Kalam Kudus Ambon. Berkati setiap guru-guru, kepala sekolah, anggota-anggota yayasan, ketua yayasan, sehingga mereka semua diberi kesehatan, diberi hikmat bijaksana, sehingga mereka dimampukan Tuhan untuk terus boleh mendidik anak-anak di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.